Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wida Musidani, mahasiswa PPG Angkatan 1 Darjat 2021. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 hari Senin, saya akan melakukan ujian UKIN untuk praktek mengajar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini kita belajar di dapat siang ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Sebelumnya kita sudah belajar pertemuan ketiga yaitu tentang pengurangan matriks ini dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oke, mau tolong disiapkan mau. Berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir ya. Oke ya, untuk semua Anda keluarkan buku-bukunya ya yang berhubungan dengan matematik, yang tidak ada hubungan dengan matematik disimpan. Oke, hari ini yaitu kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perkalian matriks dengan matriks ya. Sebelumnya kan perkalian matriks dengan scalar. Sekarang materinya tentang perkalian matriks dengan matriks. Manfaat kita mempelajari perkalian matriks ini yaitu Ananda nanti setelah mempelajari perkalian matriks dengan matriks, nanti kita akan bisa membantu menghitung pendapatan dua tokoh atau lebih dengan mudah menggunakan perkalian matriks, dan materi ini merupakan prasyarat untuk materi berikutnya ya. Materi prasyarat artinya apa? Jika kita paham materi hari ini, berarti untuk materi berikutnya Anda bisa mengerjakannya dengan mudah, mengikutinya dengan mudah ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, coba pembelajaran hari ini bisa dilihat ya tujuan pembelajarannya, nampak? Nampak ya? Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning dan pendekatan saintifik, Ananda diharapkan untuk dapat coba satu Rido, baca Rido. Menjelaskan konsep operasi perkalian matriks dengan diskusi ke kelompok secara benar. Oke, Fajar yang kedua. Menentukan operasi perkalian matriks dengan diskusi kelompok secara benar dan tepat. Ya, yang ketiga. Coba Mul. Menyajikan masalah yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan diskusi kelompok secara benar. Andre yang keempat Andre. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan matriks dengan diskusi kelompok secara benar dan tepat. Oke, jadi kita belajarnya secara kelompok ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan problem based learning. Itu artinya kita ada permasalahan yang kita berikan dulu. Anda akan nanti belajar menjelaskan, nanti akan bekerja berkelompok menggunakan LKPD ini nanti ya. Seperti biasa. Sebetulnya kita juga menggunakan LKPD ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke operasi perkalian matriks ini, sebelum masuk ke sini ya, Ibu coba siapa yang bisa mengerjakan ini ya, ini materi sebelumnya. Mengingatkan lagi apakah Ananda Ibu semua paham atau tidak, atau masih ingat dengan materi sebelumnya. Oke, siapa yang berani atau bisa menjawab ke depan?
Ini dikerjakan oleh temannya ya, Andre tadi. Berarti ini perkalian skalar dengan matriks. Dikalikan masing-masing ke dalam, ini kurang sama dengan matriks ditambah. Berarti ini penjumlahan matriks, ini pengurangan matriks. Nah, jadi yang dikurang yang seletak 2 kurang B, 4 kurang min C, kemudian 2A dikurang negatif 3, 6 dikurang 4. Ini hasilnya. Dan ini 1 tambah 3, 4, 0 tambah negatif 2, negatif 2, 0 tambah 4, 4, negatif 1 tambah 3, 2 ya. Oke, diperoleh yang seletak 2 kurang B dengan siapa? Di sini dengan siapa ya? 4. Dengan 4 ya. Berarti 2 kurang B sama dengan 4, sehingga dapat B negatif 2. 4 tambah C siapa temannya? Min 2. Negatif 2. 4 tambah C sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 2, pindahkan jadinya ini ya. Kemudian yang 2 tambah 3. Siapa temannya? 4. Sehingga diperoleh A sama dengan setengah. Oke. Nah, itu materi kita sebelumnya. Berarti Anda ibu semua udah ingat materinya ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hari ini tentang operasi perkalian matriks. Jadi tadi seperti yang dijelaskan, kita belajar berkelompok dan kelompoknya kan sudah ditentukan sebelumnya ya. Duduk nanti di kelompok masing-masing. Nanti ibu bagikan LKPD ini. Di sini nanti ada kolom-kolom yang bisa Anda isi. Nah, kemudian penilaian yang akan diberikan nanti tidak hanya dari penilaian kerja kelompok saja, nanti ada penilaian sikap namanya. Saat belajar kelompok, ada kerjasamanya, ada atau tidak, atau anda semua itu bekerja dalam diskusi itu atau hanya diam saja, nanti ada nilainya ya. Kemudian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai keterampilan nanti juga diambil dari hasil dari pas yang tampil ke depan nanti. Yang tampil ke depan nanti itu adalah nilai keterampilan ya. Oke, ini LKPD-nya. Coba diperhatikan di sini apa permasalahannya ya. Sekarang duduk di kelompok masing-masing. Duduk di kelompok masing-masing ya. Tadi kelompok seperti yang disebutkan kelompoknya sudah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini kan ada nambah gambar ya. Di LKPD-nya juga ada. Coba perhatikan LKPD-nya. Nah, perhatikan LKPD-nya. Apa yang nampak di situ? Apa yang nampak sama Nanda? Apa yang terlihat di situ ada seperti Gambar Shopee. Nah, Shopee gitu ya. Nah, ada di situ permasalahannya Bu Tanti. Coba baca apa permasalahannya. Coba dong, Bu Tanti. Dan hijab berturut-turut adalah bilangan prima antara 1 sampai 7 dan pada distributor C baju, celana dan hijab berturut-turut adalah bilangan ganjil antara 1 sampai 8 dengan syarat jumlah baju, jumlah celana, jumlah hijab. Oke, sekarang coba diperhatikan permasalahan belakangnya ya. Ada permasalahannya katanya, berdasarkan permasalahan yang tentukanlah A dengan menggunakan matriks, hitunglah berapa jumlah barang yang diterima distributor jika pemilik menyetopkan hasil dengan dagangannya 2 kali lebih banyak ya. Berarti di sini setiap dagangannya dikali dengan berapa? 2 ya, karena dia 2 kali ya. Oke. Kemudian yang B, berdasarkan soal nomor H, hitunglah total pemasukan Bu Tanti dari ketiga distributor. Yang C, jika 2 orang siswa melakukan 2 cara yang berbeda untuk menghitung total pemasukan Bu Tanti, di mana siswa pertama menghitung total pemasukan dengan mengalihkan matriks jumlah barang dengan matriks harga barang. Berarti ada 2 perkalian yang ada di sini nanti. Coba kerjakan di kelompok masing-masing. Oh iya, nanti hasil diskusinya dikerjakan di sini ya. Bilang boyong. Nanti hasil diskusinya kerjakan di sini ya. Salah satunya aja ya. Iya. Dibesarkan tulisannya nanti ya. Tidur, dikerjakan tidur.
Rido ada bikin nama Bajunya masukkan gitu. Masukkan tadi semua. Ada itu apa tuh? Ya ada kepala ya. Kasih sana ada lagi. Harus jadi ya. Hah? Ya langsung di sini. Mau itu Kayak tadi ya. siapa Andre Andre Julian. Bos, bisa dicari di bukunya, terus fotonya ada halaman 117. Ya, untuk kalian. Ada di sini. Ganti dari ketiga distributor, kemudian jelaskan distributor yang memberikan persamaan. Nah, berarti distributor A tadi yang mana kan? Kalian tadi berarti itu yang distributor A. Distributor A sama dengan kali perbedaan Yang A kode Kalau ada yang ragu, silakan bertanya dulu. Jadi lu, mana ya? Yang ini berarti kecilkan tadi. Ada tadi. Kecil, nah yang D-nya. Jadi itu keterangan distributor A sama dengan ada apa teman-teman? Udah selesai. Jadi, distributor A berarti berapa? Tidak jumlah. Ada jumlah. Nah, kemudian jumlah kan? Oh iya deh. Ini kan Tadi lu kenapa? Lalu, ada yang menanyakan? Yang mana yang Fadil? Yang punya Fadil mana? Punya Fadil itu tidak, silakan dicari. Nanti siapa yang ke depan nanti kita siapkan temannya yang bisa tampil ke depan. Ini 50 Hah? Semoga. Nambah sedikit lagi. Ya digunakan semua. Ini 60 apa lagi? Ya tambahkan.
bilangannya bilangan apa? Yang baju tadi? Untuk distributor A? Syaratnya apa distributor A tadi katanya? Baju, celana berturut-turut bilangan genap 2 sampai 10 ya. Antara 2 sampai 10. Berarti baju ada berapa? Baju dan pantun. Nah, celana? Celana 6. 6, hijab 8. Oke, berarti ya dia. Apakah 2 dan 10 masuk? Tidak ya, karena dia antara tadi ya. Oke, kegiatan 1 berarti mengisikan ke tabel. Kegiatan 2. Untuk langkah keduanya, matriksnya bisa dirubah ya, merubah bentuk tabel ke matriks, semua ada paham ya? Itu seperti pertemuan kita di pertemuan 1 dulu, merubah dalam bentuk tabel ke bentuk matriks. Kemudian yang kegiatan 2, ada pertanyaan? Paham di situ yang kegiatan 2? Paham? Bisa ya? Nah, di langkah 1 kita disuruhnya membuat jenis barangnya dalam bentuk matriks dan juga harganya tersebut ya. Kemudian di langkah 2 menghitung hasil total pemasukan butanti. Nah, itu bisa semua. Kalau langkah-langkahnya berarti yang tadinya harga baju berapa dikalikan dengan banyaknya ya. Banyak bajunya berapa dikalikan dengan harga baju yang telah ada. Kemudian yang kegiatan 3 lagi. Kegiatan 2 gimana? Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan, no? Aman? Bisa ya? Oke, kegiatan 3. Coba kegiatan 3. Apa yang tadi soal? Nah, hitungan total masukan butanti berdasarkan cara siswa pertama. Siswa pertama tadi adalah mengalihkan barang dengan harga. Berarti yang barang itu tadi siapa? Tadi C atau D? Yang barang tadi dimisalkan? Si C ya. Matriks yang untuk barang tadi siapa dimisalkan? C ya. Harga? Harga D ya. Berarti pemasukannya itu adalah C dikali D, itu yang pertama berarti dulu ya. Nah, berarti untuk langkah 1 di kegiatan 3 itu berarti yang dikalikan adalah C kali dengan D. Ya. Yang di bawah kan pertanyaannya di sini tadi yang kan menghitung kalau masukkan dengan menggantikan matriks jumlah barang dengan matriks harga. Ini jumlah barang dan harga. Yang kedua menghitung dengan mengalihkan matriks harga barang dengan matriks jumlah barang. Berarti harga dulunya. Nah, harga tulis dulu barang. Matriksnya dibedakan. Nah, DC. Di mana? Nanti kalau udah ada di mana? Dia tadi kan langkahnya yang ini sejalan dengan apa yang benar. Sama apa? Terus ada tiga lagi yang kita jawab. Bisa nggak? Kalau kan jalan ke samping. Aku bisa
kegiatan 3, kegiatan 2 udah, kegiatan 2 selesai, kemudian kegiatan 3 ini tadi udah. Ada lagi nanti gua aja. Kegiatan yang ini teman-temannya kan dikali C. Tadi kan apakah tadi bisa dikalikan tadi Bu? 100.000 kan kali 8 Bu. Ya kan? Kalau ini kan jalan 8 dengan 100.000, 12 dengan ke bawah, kalau itu ke bawah, ya kan? Jadi Bu, 100.000 ke sampingnya ada? Tidak ada. Berarti tidak bisa dikalikan. Tidak bisa. Ya Bu. Tunggu, berarti langkah yang kedua, jawaban dari kelompok 1 bagaimana? Yang mana yang terlihat? 2 kali 4, 8. Betul ya? 2 kali 6 gimana kelompok? 12 harusnya. 12 jawabnya ya. Ini jawabnya 6. Betul atau salah? Salah ya. Oke, baiki. Berarti ya, ditandai ya. Oke, kemudian yang satu lagi 2 kali 8. Ini berarti ya. 2 kali 8? Berapa? Berapa 2 kali 8? 16 di sini berapa tulis? 12. Oke. Udah? Nih, ada ya? Salah ya? Ini 6 ini ditulis. Oke, lanjut kelompok 2 lah. Berarti kelompok 1 ada yang keliru ya. Oke. Oke, baiklah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sama-sama kelompok 1 ya. Jadi bagi kelompok 2, kelompok 1 jawabannya gimana tadi? Kurang benar ya, atau ada yang tidak tepat gitu ya. Oke, silakan kelompok 2 menjawab yang benarnya. Coba lanjutkan. Perhatikan ya kelompok 1 ya. Berarti tadi ada yang tidak tepat jawabannya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok 2 dan cerita dari kelompok saya. Kegiatan 2. Berdasarkan soal nomor A, hitungan total pemasukan Bupati dari ketiga distributor. Kemudian jelaskan distributornya memberikan uangnya yang terimanya. Langkah 1. Buatlah maksud untuk jumlah barang dan harga setiap jenis barang pada setiap distributor. Jawab. Misalkan dengan C, dengan distributor 8 kilogram dan 16. Distributor B 4, 6 dan 10. Distributor C 6, 10 dan 14. Ya. Harganya distributor A 100.000 dan distributor B 150.000 dan 35.000. Jika 2 orang siswa melakukan 2 cara yang berbeda untuk menghitung total pemasukan Bupati, di mana siswa pertama menghitung total pemasukan dengan mengalihkan motif jumlah barang dengan motif harga barang, sedangkan siswa kedua menghitung dengan mengalihkan motif harga barang dengan motif jumlah barang. Bandingkan jawab keduanya kedua siswa tersebut. Jelaskan sesungguhnya apa yang kamu peroleh. Langkah 1. Hitungan total pemasukan Bupati berdasarkan jawab siswa pertama. Hasilnya Hasilnya sama dengan yang ini berarti ya, dengan C-nya. Terus yang kedua, siswa kedua siswa kedua mengalihkan harga barang dengan jumlah barang. Jadi cara kedua ini tidak bisa dikalikan kenapa? karena banyak barang tidak sesuai dengan jumlahnya. Ada pertanyaan? Kelompok 1 gimana hasil dari jawaban kelompok 2? Udah sama? Berarti tadi yang salah ini diperbaiki? Ya. Oke. Salah itu
Itu ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berarti itulah hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dan jadi apa kesimpulan kita hari ini? Materi hari ini? Coba baca kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulan yang dari yang LKPD yang dikerjakan tadi, apa yang dapat disimpulkan? Jadi kesimpulan yang diperoleh adalah yang pertama, pada perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Dan yang kedua, suatu matriks hanya bisa dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan dua baris matriks kedua. Oke. Coba yang berikutnya kesimpulan kita tentang operasi perkalian matriks ini ya. Kesimpulan tentang operasi perkalian matriks. Kesimpulan tentang operasi perkalian matriks. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks diperoleh dengan cara mengalihkan skalar dengan setiap elemen yang ada pada matriks tersebut. Yang kedua, elemen-elemen pada matriks A kali B diperoleh dari penjumlah hasil kali elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Yang ketiga, tidak semua matriks dapat dikalikan matriks A dan B dapat dikalikan jika banyak pada kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Oke, itu kesimpulannya tentang operasi perkalian matriks ya. Jadi perkalian skalar sebuah matriks berarti skalar dikalikan dengan elemen pada matriksnya ya. Nih, perkalian skalar dengan matriks diperoleh dengan mengalihkan skalar dengan setiap elemen yang ada pada matriks. Kemudian elemen-elemen pada matriks A kali B diperoleh dari penjumlahan hasil kali tadi kan ada hasil kalinya ya, dijumlahkan elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Tidak semua matriks dapat dikalikan. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Makanya tadi yang D kali C tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Sama banyak kolom pada matriks A dengan banyak baris pada matriks B. Tidak ya? Oke. Sekarang coba duduk di bangku masing-masing lagi ya. Sekarang pindah ke bangku ya, karena C kali D belum tentu sama dengan D kali C ya. Oke, kemudian perkalian skalar matriks artinya apa? Ini ya, perkalian diperoleh dengan cara mengalihkan skalar dengan setiap elemen yang ada pada matriks. Kemudian elemen-elemen pada matriks A dikali B diperoleh dengan menjumlahkan hasil kali elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Yang baris yang mana tadi? Yang datar atau yang tegak? Baris, datar ya. Nah, yang kolom tegak, ya. Tidak semua matriks dapat dikalikan. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Ya. Oke, sekarang kita latihan lagi ya untuk mengecek kemampuannya. Di LKPD ada tadi kan? LKPD masih sama kalian kan? Latihan dikerjakan dalam buku latihannya. Di buku latihan. Ya soalnya itu ya Pak. Soalnya itu ya Pak. Coba dulu dikerjakan aja. Iya. Buku latihan ya. Bangkunya jangan di. Yang nomor? Nah, ini A kali B kali tadi. Baris kali kali. Satu dengan bara dikali kan kayak apa tadi tuh. Mana? Ya. Yang beliau ini salah Pak. Coba. Ini seperti ibu yang
Bagaimana pelajaran hari ini rasanya? Mudah, masuk Ibu. Mudah? Ya. Kalau kita paham mudah ya rasanya.